Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Apoteker Dia Rahmadani MSI selaku dosen mata kuliah Farmakokinetika klinik kami, dan yang kami sayangi rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, kami dari mahasiswa apoteker Angkatan 42 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta akan melakukan suatu edukasi melalui via Zoom dikarenakan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kami untuk melakukan edukasi secara langsung. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apakah itu dislipidemia dan apa saja yang perlu diketahui oleh penderita dislipidemia. Sebelum kami memulai penjelasan ini, ada baiknya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami yang terdiri dari saya sendiri, Evriani Rosanti Sitohang selaku moderator, Cahya Rismayati, Ferdinand Palid, Nopeliana Dwisari, Rati Hardika, Sunarti, dan Wahyu Trisetiana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada slide pertama akan dijelaskan oleh Saudari Wahyu Trisetiana. Kepada Saudari Wahyu Trisetiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, di sini apakah kalian sudah mengetahui tentang dislipidemia? Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang dislipidemia. Dislipidemia merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan ataupun penurunan fraksi lipid di dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang paling utama ataupun yang paling sering yaitu kenaikan kolesterol total, kenaikan trigliserida, dan kenaikan kolesterol LDL. Jadi, dislipidemia adalah kondisi di mana kadar lemak di dalam darah meningkat. Hal tersebut dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Penyakit jantung dan stroke sendiri menduduki nomor 1 dan nomor 2 dalam penyebab kematian di dunia menurut WHO tahun 2012. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, penyakit jantung sendiri menduduki nomor 1, sedangkan penyakit stroke menduduki nomor 5 penyebab kematian di Indonesia. Selanjutnya yaitu gejala dari dislipidemia. Yang pertama pusing, nyeri kepala hingga ke leher, rasa kesemutan pada ujung jari kaki dan ujung jari tangan, keringat dingin, mual dan muntah, nyeri pada dada, nyeri pada kaki, dan mudah lelah. Dan selanjutnya yaitu penyebab dari dislipidemia. Penyebab dari dislipidemia yang pertama yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Diabetes juga merupakan dari salah satu penyebab dari dislipidemia. Hipotiroidisme, sindrom metabolik, konsumsi lemak yang berlebih, sindrom Cushing, infeksi berat, dan aneurosima aorta optima. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Ferdinand, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi dislipidemia. Dislipidemia ini dibagi menjadi dua, yaitu dislipidemia primer dan dislipidemia sekunder. Seperti apa itu dislipidemia primer? Dislipidemia primer adalah dislipidemia akibat kelainan genetik. Dan dislipidemia sedang disebabkan oleh hiperkolesterolemia poligenik dan dislipidemia kombinasi familial. Sedangkan dislipidemia berat umumnya karena hiperkolesterolemia familial, dislipidemia remna, dan hipertrigliserida primer. Berikutnya dislipidemia sekunder. Jenis ini adalah dislipidemia yang terjadi akibat penyakit lain. Misalnya hipotiroidisme, sindroma nefrotik, diabetes mellitus, dan sindroma metabolik. Jadi teman-teman, secara garis besar, dislipidemia primer itu terjadi akibat kelainan genetik. Sedangkan dislipidemia sekunder itu terjadi akibat adanya penyakit lain. Adapun faktor resiko dislipidemia ada mulai dari obesitas, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan alkohol, merokok, diabetes,
diet tinggi lemak, penyakit ginjal dan liver kronis, usia tua, dan perempuan. Di sini diketahui bahwa perempuan memiliki kadar LDL yang lebih tinggi setelah masa menopause. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Efriani. Silakan. Terima kasih kepada Ferdinand. Untuk diagnosis dari dislipidemia itu sendiri, yaitu dislipidemia ditegakkan pada pengidap yang dicurigai memiliki tanda dan gejala umum dari dislipidemia itu sendiri, atau memiliki riwayat penyakit jantung dan juga dislipidemia pada keluarga terdekat. Dokter memerlukan pemeriksaan profil lipid pada penderita untuk memastikan diagnosis minimal meliputi pemeriksaan seperti kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Diagnosis ditegakkan jika hasil pemeriksaan darah didapatkan salah satu dari keadaan seperti jika kolesterol totalnya di atas 200 mg per desiliter, kemudian jika hasil LDL-nya atau bisa disebut lemak jahat di atas 160 mg per desiliter, kemudian jika hasil HDL-nya lemak baik di bawah 40 mg per desiliter untuk yang laki-laki dan di bawah 50 mg per desiliter untuk yang perempuan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan yang di sini pencegahan dislipidemia. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengurangi konsumsi pada merah, jeroan, coklat, serta gorengan. Yang kedua yaitu biasakan olahraga secara rutin. Yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, segera henti merokok. Yang kelima yaitu sebaiknya meningkatkan konsumsi lemak tak jenuh, yang mana dapat kita temukan pada minyak zaitun, kacang-kacangan, ikan salmon, minyak, dan pada buah alpukat. Yang keenam yaitu memperbanyak serat dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur. Yang terakhir yaitu dengan mengkonsumsi air putih minimal 2 liter dalam sehari. Selanjutnya yaitu pengobatan dislipidemia. Pengobatan dislipidemia bergantung terhadap kondisi masing-masing penderita. Dokter memperhatikan faktor risiko yang dimiliki dan kondisi lain yang dapat memperburuk keadaan pengidapnya. Pada tahap awal, pengidap dislipidemia disarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup dengan menurunkan konsumsi lemak jenuh dan meningkatkan aktivitas fisik, sehingga keadaan kadar lemak yang seimbang dapat tercapai dengan sendirinya. Pada pengidap dengan kadar komponen lemak yang tinggi, dokter dapat meresepkan 1 atau lebih obat untuk menurunkan kadar lemak, tergantung pada komponen mana yang memiliki resiko paling besar. Seperti yang pertama yaitu golongan statin, diberikan pada pengidap yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi atau kadar LDL yang tinggi. Yang kedua yaitu golongan niacin, diberikan pada pengidap yang memiliki kadar HDL atau lemak baik yang rendah. Yang ketiga yaitu golongan fibrat, direkomendasikan untuk penderita yang memiliki kadar trigliserida yang sangat tinggi, sehingga berisiko menimbulkan penyakit jantung atau stroke. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan dengan Saudari Noveli. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan dislipidemia. Ada beberapa pemeriksaan lain di bawah ini yang dapat dipertimbangkan untuk dikerjakan sebagai marker alternatif. Yang pertama itu ada cek non-KHDL. Cek non-KHDL itu dapat dipertimbangkan pada individu dengan kombinasi hiperlipidemia, diabetes mellitus, atau gagal ginjal kronis. Yang kedua itu ada cek lipoprotein. Cek lipoprotein dapat dipertimbangkan pada individu dengan riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskular yang dini. Yang ketiga dengan cek ApoB. Cek ApoB itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya resiko penyakit kardiovaskular.
Biasanya, cek ApoB disarankan bagi orang yang memiliki faktor risiko seperti riwayat penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan kadar TG yang tinggi dalam keluarga. Yang keempat, ada rasio ApoB atau ApoA. Rasio ApoB atau ApoA, semakin tinggi nilai rasio ApoB atau ApoA, mengindikasikan semakin banyak kolesterol yang bersirkulasi di dalam plasma darah dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Dan yang terakhir ada rasio non-HDL-C. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Sunarti. Baik, saya akan melanjutkan tabel target kolesterol, LDL, mg/dl, dan batasan untuk pemberian terapi berdasarkan kelompok risiko. Kelompok risiko rendah 0 sampai 1 faktor risiko, target kolesterol, LDL, mg/dl kurang dari 160. Risiko multiple lebih dari 2 faktor risiko, target kolesterol LDL mg/dl kurang dari 130. Risiko tinggi, mempunyai riwayat PJK, mereka yang mempunyai risiko yang disamakan dengan PJK, diabetes mellitus, bentuk lain penyakit aterosklerotik yaitu stroke, penyakit arteri perifer, aneurisme, aorta abdominalis. Faktor risiko multiple kurang dari 2 faktor risiko. Target kolesterolnya kurang dari 100 LDL mg/dl. Risiko sangat tinggi. Kelompok ini dikhususkan pada pasien paksa penyakit kardiovaskuler dengan keadaan khusus yaitu disertai faktor risiko multiple, terutama pasien diabetes mellitus, disertai faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan seperti masih tetap merokok. Sindroma metabolik dengan faktor risiko multiple, terutama kadar trigliserida lebih dari 200 mg/dl, di mana kadar kolesterol non-HDL lebih dari 130 mg/dl dengan kolesterol HDL kurang dari 40 mg/dl. Pasien dengan sindroma koroner akut. Target kolesterol kurang dari 170. Dan segera temui dokter jika didapatkan tanda-tanda komplikasi dislipidemia sebagai berikut: nyeri dada, pusing berputar, dada berdebar-debar, kelelahan berlebih, keringat dingin pada ujung tangan dan kaki, kesulitan bernapas, mual, dan rasa terbakar pada ulu hati. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Cahya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang terapi penggolongan dari pasien dislipidemia terdiri dari terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Terapi non-farmakologis itu termasuk dengan berhenti merokok, diet tinggi lemak, itu termasuk nutrisi, kemudian beberapa melakukan aktivitas fisik yaitu minimal 30 menit dalam sehari. Terapi farmakologisnya yaitu dislipidemia baik pada TP3 maupun ACC atau AHA 2013. Namun sekarang kita memakai ACC AHA yang 2018 untuk menurunkan resiko terkena penyakit kardiovaskular. Terapi ini ditekankan kepada pemakaian statin dan persentase penurunan kolesterol LDL dari nilai awal. Hal tersebut merupakan hasil dari evaluasi beberapa studi besar yang hasilnya menunjukkan bahwa penurunan ACSCVD dapat melihat target absolut dari kolesterol LDL. Namun demikian, jika mengacu pada TP3, maka selain statin, beberapa kelompok obat hipolipidemik yang lain masih dapat digunakan, yaitu bile acid subcutaneous, anasam nikotinat, dan fibrat. Terima kasih, itu saja dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Cahya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua atas penjelasan yang telah dipaparkan tadi. Pada edukasi yang telah disampaikan tadi, disarankan bagi penderita dislipidemia untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat.
Baiklah, sekian dari persentase kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.